ibu punya tugas paling berat di sini. Ya, ibu adalah punya tugas yang paling berat. Udah berat, ya, masih ditambah lagi bebannya suami. Ibu gendong suami kuat? Wah, enggak kuat. Ya, bebannya berat. Apa? Ibu adalah sebagai apa? Ibu sadar, ibu adalah sebagai apa? Ibu satu rumah tangga. Yang kedua, ibu sebagai guru, sebagai pendidik. Nah, pendidik apa? Sebagai tarbiyatul baiti. Kalau seandainya negeri ini setiap rumah ibu-ibunya sadar dan dia adalah sebagai figur seorang pendidik, maka dia harus mempersiapkan apa? Sekarang tanya, Bu, siapa yang punya anak? Anak kecil. Kalau disuruh gimana? Sri, tolong beliin terasi. Mau nggak? Mama nggak tahu ya. Aku lagi repot nih. Tuh, sibuk main HP. TK sudah dikasih hub. SMA apa? TK dikasih HP, SMA praktek. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang pendidik ibu sadar apa yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Maka anak-anak kita akhlaknya kurang hormat kepada ibu bapaknya, anak sekolah juga enggak hormat kepada ibu gurunya, pasti ada penyebabnya. Apa? Salah memberikan apa? Kurikulum. Salah mendidik. Yang harus ditanamkan pertama kali apa? Ibu sebagai guru di dalam rumah, apa yang harus ibu berikan kepada anak? Yang harus kita tanamkan pertama kali kepada anak kita apa? Ini yang sampai sekarang hilang. Ya, coba sekarang orang nikah usia muda, belum belajar akidah akhlak enggak, fikihnya enggak, sejarahnya enggak, belajar Qur'annya setengah-setengah. Ya enggak? Ketika sudah rumah tangga enggak punya bekal. Ketika punya anak susah untuk mengarahkan kepada anaknya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kesadaran yang pertama kali sebagai ibu, ya, punya tugas yang berat. Pertama sebagai ibu rumah tangga, yang kedua sebagai guru. Yang pertama kali yang harus kita tanamkan kepada anak adalah akidah. Coba, ini ada hadis Rasulullah, ya. Ibu, riwayatnya siapa? Ya, riwayatnya siapa aja? Ya, tebak 100.000. Mau? 100.000. Siapa perawinya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu aqdun bil qalbi wa qararun bil lisan wa amalun bil arkan. Rawahu. Ayo, siapa yang dari pesantren? Pak Ustadz. Ayo, rawahu siapa, Bu? Ngaji 20 tahun. Ayo, ngaji 20 tahun. Hadis ini riwayat Ibnu Majah. Ya Pak, 100.000 Pak. Ya. Apa? Iman yaitu diyakini dalam diucapkan dengan dan dibuktikan dengan amal fardu. Siapa yang di sini iman kepada Allah? Semua beriman kepada, percaya kepada bahwa Allah Maha Kuasa,
Allah yang menciptakan ibu sadar itu. Kalau ibu sadar, ibu sebagai hamba Allah, kewajibannya hamba apa? Ayo, kepada Allah. Satu, menjalankan perintahnya. Perintah Allah itu apa aja? Satu, sholat. Siapa yang punya suami? Banyak. Siapa yang pernah ibu-ibu bantah suaminya? Ayo, siapa yang sering bantah suaminya walaupun ayo. Nggak ngaku kan? Ibu besok dikasih uang belanja, mah ini ada keuntungan 20.000 mah. Ibu kira-kira bilang apa? Terima kasih. Bohong. Pasti bohong. Bohongnya kenapa? Mana cukup mas? 20.000. Mana cukup? 20.000 gak cukup mas. Beras 1 liter 15.000. Nah, ibu-ibu menyain doang. Harusnya yang ibu lakukan ketika ibu dikasih nafkah seorang suami sehari ini 20.000, pertama kali yang ibu ucapkan adalah alhamdulillah. Wow, kalau ibu-ibu sini mau pasti ya, yakin saya dikasih 20.000, alhamdulillah mas ya, dikasih ada rezeki 20, mudah-mudahan besok 1 juta. Jangan ngeyel dulu, mana cukup 20.000 prek, kurang mas. Kurang ini tambahin tuh. Kalau siapa yang bersyukur maka akan siapa yang bersyukur itu untuk siapa? Aniskur lillah, bersyukurlah kepada Allah. Wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsi. Surat berapa? Bu, surat berapa ini? Oh, ini kalau taklim harus ya. Nanti setelah kita selesai Maulid Nabi, majelis taklim harus berubah. Ya, harus berubah. Ya, harus ada nilai perubahan ke depan. Jangan mundur. Ya. Hari ini harus lebih baik dari hari esok, harus lebih baik daripada hari ini. Jadi kalau kita majelis taklim 20 tahun nggak ngerti apa-apa, ya Allah amat ruginya kita. Ya bu ya. Belum nanti kalau kita orang hidup pasti akan mengalami, benar. Siapa nih bu yang dari ujung nanti mati nggak? Yang depan, bu mati nggak bu? Wih, mati kan? Kalau mati kemana? Di alam bisa balik lagi? Alah bisa. Oh syairnya ada kok. Tiap malam Jumat ahli kubur pulang. Benar bu? Alah nggak yakin saya. Ini syair. Tiap malam Jumat ahli kubur pulang ke rumah. Ngapain? Minta apa? Nyanyinya bisa nggak? Oh nggak bisa, bukan orang Jawa sih. Ya. Ketika ahli kubur pulang ke rumah, dia pengen minta didoakan, gitu. Karena nggak didoakan, dia balik lagi ke kubur. Ngapain?
Nangis. Kenapa nangis? Dia berpangku tangan karena apa? Tidak dikasih kirimin doa. Ibu, siapa yang kini punya bapak yang sudah almarhum, ibu yang sudah almarhum, wajibannya apa? Orang yang hidup terhadap orang yang mati apa? Ibu kirimin duit. Di sana nggak ada pos, nggak ada, ya kan? Di sana nggak ada paket, nggak ada. Ya, dia minta kirimin doanya gimana? Rata cerah gua kata. Ibu mau pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Arab boleh, pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda boleh. Duh Gusti, kalau orang Jawa, ini ada orang Jawa nggak? Oh banyak. Oh boloku. Ya, ya. Kalau di Demak, ya Demak tahu. Siapa yang pernah ziarah ke Sunan Kalijaga? Udah pernah? Alhamdulillah. Berarti nengok kampung saya berarti. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, pakai bahasa yang kita mengerti. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah dosa almarhum bapak siapa namanya, ibu siapa namanya. Ampuni ya Allah, maafkanlah segala kesalahan ya Allah. Jika dia Engkau siksa ya Allah, ringankan siksaannya. Jika di dalam kubur itu gelap, berilah cahaya ya Allah, berikan cahaya ya Allah. Jika di dalam kubur itu sempit, longgarkanlah ya Allah. Itu ya Bu. Pernah enggak? Allah enggak. Kalau udah mati udah dadah Pak gitu. Yang ibu-ibu cari jomblo, cari apa tuh? Nah, bapak-bapaknya apa lagi? Ya, itu. Jadi orang hidup itu diuji Bu, kata siapa? Ibu harus sadar hidup ini adalah ujian. Gitu. Yang ketiga, sadar kita ini sebagai umat Nabi Muhammad, umat Islam itu bersaudara. Pantas enggak Bu kalau saudara saling menghina, saling menggunjing? Siapa yang suka ngomongin orang? Ayo, yang suka ngerumpi di bawah pohon toge kemarin siapa? Siapa kemarin? Ngerumpi di bawah pohon toge 5 orang. Biasanya yang suka ngerumpi itu siapa? Bapak-bapak nggak ada. Bohong, dia tukang ngerumpi paling lama. Dari jam 9 sampai jam 2. Bapak-bapak kalau ngerumpi, waduh, melebihi ibu-ibu. Ibu-ibu mau cetom, ya, anu. Bu, siapa yang suka ghibah, apalagi dia ngomongin orang yang tidak ada buktinya, itu namanya fitnah. Enak nggak kira-kira fitnah? Kalau Al-Qur'annya bunyinya gimana ya? Qur'annya gimana Bu Haji? Al-fitnatu minal qatl, bukan wortel. Nah, fitnah itu adalah lebih kejam dari, nah, bunuhlah aku. Gitu ya Bu ya? Waduh. Ya, kan ada tuh syairnya ada kan? Atau jangan apa namanya? Apa? Mekijat tuh. Teganya. Ya. Jadi orang nggak salah dingin, digibahin,
Maka kata Allah, hai orang-orang yang beriman, jauhilah zon, jauhi, jangan sok prasangka. Siapa yang suka ngerasanin orang, ngomongin orang, nih Bu,